selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji mengagungkan Engkau, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas anugerah-Mu, atas pimpinan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami rindu untuk mendengar firman, sebab firman yang akan menuntun memimpin langkah-langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita membaca firman Allah yang terdapat di dalam Ibrani pasal 2 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara-saudara, ini berbicara tentang keselamatan yang telah kita terima. Sebab itu pagi hari ini dikatakan dalam ayat yang pertama, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sangat penting untuk kita memperhatikan tentang keselamatan jiwa kita. Sebab itu diingatkan lebih teliti memperhatikan apa yang kita telah dengar, supaya jangan kita hanyut di bawah arus. Saudara-saudara, banyak hal yang bisa membawa kita hanyut. Telinga kita sangat peka. Untuk itu ada hal-hal yang kita dengar yang bisa membuat kita jauh dan meninggalkan Tuhan. Sangat penting kita memperhatikan tentang keselamatan jiwa kita. Keselamatan yang besar itu. Nah, saudara-saudara, tentang keselamatan itu adalah bagaimana kita ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang telah menebus segala pelanggaran dan dosa kita. Itulah keselamatan kita yang sangat besar, yang perlu kita jaga, sehingga melalui pendengaran kita tidak mudah untuk dihanyutkan oleh arus dunia atau meninggalkan Tuhan. Melalui pendengaran kita, apa yang kita dengar, baik buruk, yang kita dengar, hal-hal baik atau hal itu sangat menentukan. Sebab itu kalau kita ingat bagaimana yang perlu saudara dan saya lakukan, bagaimana kita benar-benar harus jaga pendengaran ini. Semakin banyak kita mendengarkan hal-hal yang baik, artinya kita juga menerima hal-hal yang baik, dan itu melalui pikiran masuk dalam hati kita. Hal yang baik yang kita dengar akan bisa merubah karakter orang yang benar-benar yang mungkin tadinya dia memiliki karakter yang tidak baik. Ketika dia selalu memasukkan benih firman, karena kita tahu firman itu adalah Tuhan
Tuhan sendiri. Di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, mari kita baca Yohanes pasal pertama. Itulah benih firman yang perlu saudara dan saya dengar dan memperhatikan untuk bisa merubah ya pola pikir kita. Kita mau ya benar-benar mendengar akan firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu adalah Allah, dan kita lihat firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ketika kita selalu mendengar firman, ya, firman itu yang menuntun kita kepada kebenaran. Kita tidak hanyut oleh dunia ini. Saudara-saudara, ya, perlu kita benar-benar menjaga keselamatan jiwa kita. Karena ya ada seseorang yang bisa meninggalkan Tuhan, tidak menjaga keselamatan jiwanya hanya karena jabatan, hanya karena pangkat, bahkan hanya karena harta. Ya, jadi ada orang yang bisa terpikat dengan pangkat, bisa terpikat dengan jabatan, bahkan juga bisa terpikat dengan harta kekayaan. Bahkan itu menjadi ya hal yang utama pada dirinya. Mereka mulai cinta akan jabatan, cinta akan pangkat, cinta akan harta kekayaan. Dan firman Allah ingatkan, semuanya itu hanya sementara. Itu akan lenyap, akan berlalu. Jabatan-jabatan bisa berlalu, pangkat itu ya bisa berlalu, masa jabatan pensiun ada, harta kekayaan bisa habis. Sebab itu mari kita sadar ya, kita lebih banyak mendengar firman Allah, karena firman itu adalah Allah dan firman itu kebenaran. Puji Tuhan ya. Kalau saudara juga baca dalam Mazmur 69 ayat pertama sampai ayat 3 ya, keselamatan itu bisa hanyut seperti kapal ya. Sebab itu mari kita memperhatikan apa yang kita dengar lebih teliti lagi, apa yang kita dengar, supaya ya ketika semakin banyak firman yang kita dengar, hal-hal yang baik yang kita dengar, maka kita tidak mudah hanyut. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah dalam perjalanan hidup kita ini, kita boleh kuat di dalam Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru ini. Firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, biar itu dapat menuntun keberadaan kita, supaya kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami tidak mudah untuk meninggalkan Engkau, karena banyak firman yang kami dengar. Telinga ini lebih teliti, kami masukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang akan menuntun kepada keselamatan jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih, kami mohon kepadamu ya Tuhan, mari Allah Roh Kudus untuk selalu memberikan kami kekuatan, memberikan kami hal-hal yang luar biasa, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau. Engkau yang memberkati kami semua dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, karir. Bahkan ya Tuhan yang terpenting, keselamatan jiwa kami. Terpuji hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.